Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang singkat untuk membuka video ini. Saudara-saudara pemuda dan remaja Sion Tumohon, saat ini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkannya bersama. Kiranya Tuhan memberi masing-masing kita hikmat dan kebijaksanaan, serta memberkati hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya, baik-baik saja dimanapun berada. Sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa yuk, mari berdoa. Tuhan semesta alam dan segala isinya, kami bersyukur atas kesempatan indah yang tersedia bagi kami untuk belajar dari firman-Mu. Inilah kami yang siap menerima hikmat pengetahuan yang akan menjadi pelita bagi langkah kaki kami, agar kami senantiasa dapat menjadi garam dan terang, menyaksikan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca Mazmur 46. Mazmur 46 ayat pertama sampai ayat 4, kemudian sambung lagi di ayat 8 sampai 11. Perikop ini diberi judul Allah Kota Benteng Kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, teman-teman dan saudara-saudara sekalian, adik-adik, pemuda dan remaja, ketika dalam hikmat Tuhan kita tetap mematuhi ajarannya, yang mematuhi perintah Tuhan, menjaga tubuh dan kehidupan kita sebagai baitnya yang kudus, memelihara keutuhan ciptaannya dalam citranya, maka kita akan dimampukan untuk melaksanakan ayat ke-10 dari Mazmur 46 tadi, yaitu untuk tenang di dalam Tuhan. Istilah nado kita kenal batenang dalam Tuhan. Be still and know that I am God. Ya, luar biasa ya. Hal ini sangat berharga karena sekarang ini semakin banyak orang yang tidak bisa tenang, tidak bisa tidur dengan nyenyak, ataupun tidak bisa makan dan minum dengan nikmat. Memang banyak hal yang telah terjadi. Namun kata orang bijak, bahwa hanya perubahanlah yang konstan dalam kehidupan ini. Masalahnya sekarang, mengapa manusia sepertinya semakin rentan dengan perubahan? Padahal di sisi lain, imunitas semakin dibutuhkan, ya, dan faktanya imunitas bertolak belakang dengan ketidaktenangan. Terlebih lagi stres dan jauh lagi depresi yang menurut penelitian meningkatkan kadar hormon kortisol atau adrenalin yang membuat tubuh kita semakin sulit untuk melawan infeksi. Kita pun menjadi semakin rentan terhadap infeksi dan penyakit. Para ahli juga mengatakan bahwa sekalipun kita divaksin, vaksin itu tidak akan bekerja secara efektif kalau rasa takut, cemas, stres itu masih dominan dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana sih mendeteksi hal-hal yang menjadi indikator ya bahwa stres itu masih dominan dalam kehidupan kita? Apa tanda-tandanya? Pertama,
Ya, menurut penelitian, mudah cemas, mudah gelisah, mudah jatuh dalam depresi, mudah marah, mudah tersinggung, selalu merasa lelah tanpa alasan, sulit termotivasi, ya, atau sulit juga untuk fokus, susah tidur, atau juga kebanyakan tidur, pikiran yang selalu berpacu seperti berlomba, ya, dan juga diikuti dengan kekhawatiran yang terus-menerus, gangguan ingatan dan konsentrasi, dan juga kalau kita membuat keputusan, biasanya keputusan itu disebut bad decisions gitu ya, keputusan yang buruk. Jadi memang sekali lagi sulit untuk melaksanakan hal-hal yang tepat apabila kita berada dalam kondisi itu. Menurut firman, jika kita menjaga hidup dan kehidupan kita dengan baik, maka ketenangan akan datang secara natural, secara alami. Dan kalau ketenangan datang, maka imunitas bisa naik. Dan apalagi imunitas yang ditambah dengan iman, ya, ketahuilah bahwa aku Allah ada, ya, know that I am God, seperti di Mazmur 46 tadi, maka berkat akan mudah kita terima. Ya, berkat selalu ada, tapi seringkali sulit untuk diterima karena kita tidak tenang. Jadi berkat akan datang dan tersalurkan untuk sesama ciptaan. Jadi hanya itu sebetulnya yang membuat kita sukacita apabila kita bisa menjadi saluran berkat. Ya, jadi berkat tidak berhenti di kita saja, tapi disalurkan pada sesama ciptaan, baik sesama manusia maupun alam. Last but not least, ada beberapa tips yang tidak pernah usang sebetulnya, yang selalu berlaku dan bisa dan terjangkau, bisa kita lakukan dengan mudah. Makan makanan yang seimbang dan sehat, itu selalu orang tua ya mengatakan, tetapi ya tidak salah sama sekali. Dan itu sebabnya dikatakan tidak pernah usang. Sering berjalan pakai kaki bukan pakai roda ya. Kalau memungkinkan menanam atau bersahabat dengan hewan, kemudian segarkan tubuh dan pikiran dengan mengandalkan tidur. Jadi penyegaran itu andalannya tidur, bukan hal yang lain. Dan juga tertawa itu dikatakan merupakan obat yang terbaik. Ya, tertawa, jangan sampai satu hari lewat tanpa ada tertawa. Kurangi minum alkohol, jadi jangan berlebihan. Kemudian luangkan waktu untuk rileks tentu ya. Kalau perlu relaksasi dengan massage atau pijat ya, atau apa saja yang sesuai dengan kondisi. Dan sebetulnya juga menurut kearifan lokal tapi juga farmasi modern ya, bawang putih itu bagus untuk meningkatkan imunitas. Jadi sebetulnya kasus-kasus di daerah tropis yang sering konsumsi bawang putih bisa dihadapi dengan baik ya, kasus-kasus infeksi itu. Jadi ini hal-hal yang kiranya bisa membuka wawasan kita yang sebetulnya sudah tertulis di dalam Alkitab ya, untuk senantiasa tenang, karena bukannya apa-apa ya, karena kalau kita sudah melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan, God will do the rest ya, we'll do our best and God will do the rest. Mungkin Tuhan menyertai kita. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Semoga sabda dan perenungan minggu ini dapat menjadi berkat bagi kita saudara-saudara pemuda dan remaja Sion Tomohon.
serta siapa saja yang mendengarkan. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.